Bebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Saya sudah sampaikan kemarin, ini hakimnya sakit. Kami sangat prihatin sekali dengan vonis bebas ya terhadap saudara Gregorius Ronald Tanur ini. Halo sahabat F2 News Update. Kali ini kita ada berita banjir kritik usai Ronald Tanur divonis bebas di kasus pembunuhan dini. Pengadilan Negeri PN Surabaya memvonis bebas anak mantan anggota DPR Gregorius Ronald Tanur. Vonis itu menuai kritik dari berbagai kalangan. Ronald Tanur dibebaskan dari segala dakwaan terkait kasus penganiayaan yang membuat kekasihnya Dini Sera Afrianti tewas. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim PN Surabaya, Erentua Damanik, mengatakan Ronald dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum JPU Ahmad Muzaki, baik dalam pasal 338 KUHP atau kedua pasal 35 ayat 3 KUHP maupun ketiga pasal 359 KUHP dan 351 ayat 1 KUHP. Bebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan penyelidikan dan hak serta martabatnya, kata Erentua saat membacakan amar putusannya di ruang Cakra PN Surabaya Rabu 24 Juli 2024. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni mengutuk keras vonis hakim tersebut. Dia mengaku malu dengan putusan tersebut. Terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, saya sudah sampaikan kemarin, ini hakimnya sakit. Mungkin dia nggak punya seorang anak perempuan yang bisa merasakan bagaimana perempuan ini diperlakukan tidak selayaknya. Yang herannya, Jaksa Penuntut Umum sudah melayangkan 12 tahun penjara, tapi hakim memutuskan bebas. Nah, ini yang gue bilang kemarin, bahwa ini hakim sakit. Dan para pihak harus mengawasi ini dengan seksama, ada apakah gerangan sampai akhirnya divonis bebas. Terang benderang bahwa tindak pidana yang jelas sangat pada tahun 2023 dengan penganiayaan yang menyebabkan seorang perempuan meninggal dunia. Ini kan fatal. Apakah hakim tersebut nggak punya gadget atau memang di rumah nggak punya TV? Nah, inilah yang gue bilang hakim ini sakit. Maka para pihak harus memberikan satu sumbangsih untuk periksa hakimnya secara menyeluruh apa yang terjadi, diputuskan yang bersangkutan bebas. Tegas Saroni dalam keterangannya Rabu 24 Juli 2024. Sementara, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, prihatin terhadap vonis bebas Gregorius. Habibur Rahman menilai semestinya hakim menerapkan unsur kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Kami sangat prihatin sekali dengan vonis bebas ya terhadap saudara Gregorius Ronald Tanur ini. Ya, kalau saya mengikuti kasusnya, melihat video-videonya, ya, menurut saya semestinya majelis hakim bisa menerapkan prinsip sengajaan dengan sadar kemungkinan atau dolus eventualis. Jadi walaupun yang bersangkutan tidak berniat membunuh, tapi seharusnya sadar kalau kemungkinan karena perbuatannya maka korban bisa meninggal dunia. Ini yang menurut saya satu persoalan penting dalam putusan tersebut. Saya sangat berharap jaksa melakukan banding ya terhadap kasus ini, dan kita sama-sama kawal di pengadilan tingkat banding agar ya korban hukuman bisa mendapatkan keadilan. Bagaimana sahabat tanggapan kalian terkait dengan banjir kritik usai Ronald Tanur yang divonis bebas di kasus pembunuhan dini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, share bila bermanfaat, dan subscribe untuk update berita lainnya. Terima kasih.